Hai guys, ketemu lagi bersama saya Yudi Papakia. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk saat ini saya akan membuat video pembelajaran. Materinya tentang apa? Akan saya kasih tahu. Materinya mengenai pengendalian logistik. Mau tahu materinya? Ikutin terus. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu penerapan pengendalian manajemen logistik. Pengendalian manajemen logistik adalah proses memantau, mengevaluasi, dan menyesuaikan seluruh aktivitas logistik agar berjalan sesuai rencana, efisien, dan mendukung tujuan perusahaan. Penerapan pengendalian ini sangat penting untuk memastikan kelancaran rantai pasok, mengurangi biaya, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini ada prinsip dasar pengendalian manajemen logistik. Yang pertama ada pemantauan real time menggunakan teknologi seperti sistem manajemen gudang WMS, GPS tracking, dan software logistik untuk memantau pergerakan barang, stok, serta pengiriman secara real time. Yang kedua ada evaluasi kinerja. Melakukan evaluasi berkala terhadap proses logistik seperti pengiriman, penyimpanan, dan pengelolaan persediaan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan area perbaikan. Yang ketiga ada koordinasi dan kolaborasi. Menjalin komunikasi efektif antara semua pihak dalam rantai pasok, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan pihak logistik lainnya. Yang selanjutnya ada manajemen resiko, termasuk pemasok. Manajemen risiko mengidentifikasi risiko seperti keterlambatan, kekurangan stok, atau kerusakan barang, serta menyiapkan rencana cadangan untuk mengurangi dampaknya. Nah, ini ada pengendalian dalam manajemen logistik berperan sangat penting dalam mengurangi biaya operasional melalui beberapa mekanisme utama sebagai berikut. Yang pertama, penentuan dan evaluasi proses secara aktif. Pengendalian memungkinkan perusahaan mendeteksi potensi pemborosan, penyimpangan biaya, atau masalah distribusi lebih awal. Dengan sistem pemantauan otomatis dan evaluasi berkala, perusahaan dapat segera melakukan penyesuaian biaya tidak membengkak karena keterlambatan, kelebihan stok, atau kesalahan distribusi. Yang kedua, optimasi rute dan konsolidasi pengiriman. Dengan pengendalian yang baik, perusahaan dapat merancang rute pengiriman yang efisien dan menggabungkan pengiriman ke tujuan serupa. Ini mengurangi biaya bahan bakar, waktu tempuh, dan tenaga kerja. Penggunaan teknologi seperti ini, GPS, sistem manajemen logistik, mempercepat prosesnya. Pengelolaan persediaan yang tepat. Pengendalian persediaan mencegah kelebihan atau kekurangan stok yang bisa menimbulkan biaya tambahan seperti penyimpanan berlebih atau pengiriman darurat. Sistem manajemen persediaan yang akurat dan terintegrasi sangat membantu dalam hal ini. Gimana? Jangan sampai salah perhitungan
Kalau misalnya salah perhitungan, bisa menyebabkan biaya operasional tinggi. Selanjutnya, automasi dan analisis data. Penggunaan automasi dalam proses logistik seperti pelacakan pesanan, penjadwalan, dan pembaruan status serta menganalisis data pengiriman sebelumnya, membantu mengidentifikasi area yang bisa dioptimalkan untuk penghematan biaya dan peningkatan efisiensi. Selanjutnya, peningkatan efisiensi sumber daya. Pengendalian yang baik memungkinkan perencanaan tenaga kerja yang efisien, mengurangi waktu tunggu, serta meminimalkan kesalahan operasional yang berujung pada biaya tambahan. Selanjutnya, ada manajemen risiko. Pengendalian juga dapat mencakup identifikasi dan mitigasi risiko logistik, serta sehingga perusahaan bisa menghindari kerugian akibat gangguan operasional atau kejadian tak terduga yang bisa menambah beban biaya. Submateri yang selanjutnya yaitu inspeksi manajemen material. Apa sih yang dimaksud sama inspeksi manajemen material? Jadi, inspeksi manajemen material adalah proses pemeriksaan dan pengawasan terhadap material yang digunakan dalam proyek konstruksi atau produksi untuk memastikan kualitas, kesesuaian spesifikasi, dan ketersediaan material sesuai kebutuhan proyek. Tujuan utama inspeksi ini adalah menjamin bahwa material yang digunakan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan agar hasil akhir konstruksi atau produk memiliki performa dan daya tahan yang optimal. Berikut beberapa aspek penting dalam inspeksi manajemen material. Yang pertama, pemeriksaan dan verifikasi material melibatkan pengecekan dokumen pendukung seperti sertifikat kualitas, hasil uji laboratorium, dan spesifikasi teknis dari pabrikan untuk memastikan material sesuai dengan standar proyek. Yang kedua, pengujian material. Pengujian dilakukan baik di laboratorium maupun di lapangan untuk mengevaluasi kekuatan, durabilitas, dan karakteristik materialnya yang relevan dengan penggunaannya. Yang ketiga, pengawasan penerimaan material. Hanya material yang telah disetujui dan memenuhi persyaratan yang boleh dilakukan atau digunakan dalam konstruksi. Sedangkan material yang tidak memenuhi standar akan ditolak. Selanjutnya ada manajemen risiko dan dokumentasi. Inspeksi juga mencakup pengelolaan risiko terkait kualitas material dan penyusunan laporan inspeksi yang komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kelima, ada jenis inspeksi dalam manajemen material. Metode inspeksi dapat berupa inspeksi di lokasi produksi, floor inspection, inspeksi terpusat, centralized inspection, inspeksi fungsional, sehingga inspeksi final pada produk jadi
untuk memastikan kesesuaian fungsi dan kualitas. Manfaat inspeksi. Dalam inspeksi yang baik, risiko kegagalan struktur dapat dikurangi secara signifikan sehingga menjamin keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan proyek. Selain itu, dalam konteks manajemen stok material, bulk material dalam jumlah besar seperti semen, batu bara, biji besi, dan liquid material, inspeksi juga mencakup audit stok take untuk memastikan keakuratan stok dan kualitas material yang tersedia di gudang, yang sangat penting untuk pengelolaan persediaan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yuk kita lanjut ke manajemen persediaan. Nih saya jelasin mengenai manajemen persediaan. Adalah proses pengelolaan barang-barang yang tersedia dalam perusahaan. Mulai dari bahan mentah, bahan setengah jadi, hingga produk jadi. Dengan tujuan menjaga kelancaran operasional bisnis, meminimalkan biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, memastikan kelancaran proses produksi agar tidak terjadi gangguan yang dapat menyebabkan pelanggan beralih ke pesaing. Yang kedua, mencegah kekurangan persediaan yang dapat menghambat produksi atau penjualan. Yang ketiga, menghindari kesalahan pembelian barang yang tidak sesuai kebutuhan untuk meminimalkan kerugian. Yang keempat, penyesuaian pembelian dengan jadwal produksi agar tidak terjadi keterlambatan produksi. Yang kelima adalah mengantisipasi permintaan mendadak agar perusahaan tetap responsif terhadap perubahan pasar. Nah, ini ada metodenya nih. Metode manajemen persediaan umum. Yang pertama, just in time. Mengelola persediaan seminimal mungkin dengan tujuan mengurangi biaya penyimpanan, namun beresiko jika permintaan tiba-tiba melonjak. Yang kedua, economic order quantity. Menghitung jumlah pesanan optimal untuk meminimalkan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Yang ketiga, material requirement planning. Perencanaan kebutuhan bahan baku untuk memastikan ketersediaan tepat waktu dalam jumlah persediaan. Nah, kalau tujuan utamanya apa sih? Nih, tujuan utamanya yaitu manajemen persediaan bertujuan untuk menyeimbangkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan dengan cara menjaga stok yang optimal, menghindari pemborosan, dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dengan penerapan teknologi seperti real-time tracking, predikat analisis, dan otomatisasi berbasis AI, manajemen persediaan kini semakin canggih dan mampu membantu bisnis tetap adaptif terhadap perubahan pasar. Jadi, gimana? Sudah pada paham semuanya? Nah, untuk kesimpulannya,
Coba, kira-kira apa nih kesimpulannya? Materi pengendalian logistik. Ya, pengendalian logistik kita simpulkan yaitu mengenai efisiensi pembiayaan dari operasional. Yang keduanya untuk efisiensi biaya dari produksi, terus ada juga dari biaya tenaga kerja, terus untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Nah, itu adalah beberapa kesimpulannya. Sudah paham ya? Kita tunggu aja di materi selanjutnya. Terima kasih.